Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Santri Amalia, kelas D. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pencernaan secara umum, yang kedua proses yang terjadi di masing-masing gangguan pencernaan, yang ketiga enzim yang terlibat di setiap gangguan pencernaan dan fungsinya, yang keempat adalah penyakit Crohn, dan kelima adalah penyebab penyakit Crohn tersebut, dan juga yang keenam adalah obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Langsung saja, bagian pencernaan. Definisi pencernaan: sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Proses pencernaan pada manusia melewati dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Di mana kita tahu adalah pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan juga usus. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas beberapa organ dan kelenjar aksesoris yang saling terhubung. Sistem ini terdiri atas rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, atau usus besar yaitu kolon, dan juga rektum yaitu anus. Lanjut adalah proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Pada mulut terjadi proses pemecahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim ptyalin. Lanjut, yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terdapat otot-otot yang mengatur gerakan mendorong makanan yang disebut gerakan peristalsis. Yang ketiga ada lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut, bagian atas di bawah diafragma. Lambung memiliki dinding yang elastis sehingga dapat menyimpan makanan dengan kapasitas 2-4 liter. Pada lambung, pencernaan terjadi secara kimiawi oleh enzim renin, pepsin, lipase, dan HCl. Lanjut, yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan zat-zat makanan. Proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Yang kelima ada usus besar. Air dan makanan tidak tercerna selanjutnya masuk ke dalam saluran pencernaan makanan yang disebut usus besar. Proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan terjadi di usus besar. Kemudian sisa-sisa makanan ini dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada enzim yang terlibat di setiap gangguan pencernaan dan juga fungsinya. Yang pertama ada amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Yang kedua ada protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan juga usus halus. Terdapat beberapa jenis enzim protease, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin, dan kimotripsin. Yang ketiga ada lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung.
Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusui. Yang keempat ada maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan juga ubi. Lanjut, yang kelima ada laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Orang dengan intoleransi laktosa seringkali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Yang keenam ada sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan juga glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti ubi, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah yang sedikit. Lanjut, kita bahas tentang penyakit Crohn. Penyakit Crohn adalah peradangan kronis dari dinding usus yang biasanya melibatkan bagian bawah dari usus kecil, bagian atas dari usus besar, atau keduanya. Tetapi dapat mempengaruhi setiap bagian dari saluran cerna. Penyakit ini merupakan bagian dari penyakit peradangan kronik usus yang terdiri dari penyakit Crohn, colitis ulcerativa, dan tipe campuran. Penyakit Crohn dapat terjadi di semua usia, dengan puncak kejadian di usia 30-40 tahun. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara laki-laki dan juga perempuan. Penyakit Crohn atau Crohn's disease dapat melibatkan bagian manapun daripada saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai anus, dan menyebabkan 3 pola penyakit, yaitu penyakit inflamasi, struktur, dan juga fistula. Lanjut penyebab penyakit Crohn. Penyebab penyakit Crohn, penyebabnya belum diketahui, akan tetapi para ahli memfokuskan penyebab pada 3 faktor, yaitu herediter, infeksi, dan juga autoimun. Faktor herediter diduga sebagai predisposisi, walaupun faktor infeksi ikut diduga sebagai penyebab, namun kuman penyebab belum dapat diidentifikasi. Gangguan imunologi disokong dengan klinis bahwa Crohn disease sering disertai artritis, uveitis, dan kelainan pada kulit yang erat dihubungkannya dengan autoantibodi. Lanjut, obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Penyakit Crohn tidak dapat disembuhkan. Obat-obatan seperti steroid dan imunosupresan digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Jika ini tidak dapat efektif, pasien mungkin memerlukan operasi. Selain itu, pasien juga dengan penyakit Crohn mungkin perlu untuk menerima screening rutin untuk kanker kolorektal karena peningkatan risiko. Demikian penjelasan tentang saya. Terima kasih. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.